Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca alat ukur panjang, massa, dan waktu. Alat ukur panjang di sini kita menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Kenapa? Kalau misalkan menggunakan penggaris, Bu Ida yakin semuanya pasti sudah bisa ya. Nah, lanjut. Yang pertama, kita akan belajar dulu cara membaca hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong, ini adalah hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu sendiri terdiri dari dua skala. Yang pertama ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu adalah skala atau garis-garis yang ada di atas garis horizontal. Nah, di situ ada angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk skala nonius itu garis-garis yang ada di bawah garis horizontal. Di situ ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan tetapi di situ hanya ditulis 0, 5, dan 10. Bagaimana cara membacanya? Nah, nanti hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong yaitu hasil skala utama ditambah dengan skala nonius. Bagaimana cara membaca skala utama? Nah, cari garis bagian atas yang tepat sebelum garis 0 di bawah garis horizontal. Coba kita lihat di situ. Skala utamanya berapa ya? Sebelum garis 0. Di situ ada angka 2,2 cm. Nah, jangka sorong di sini menggunakan satuan sentimeter. Untuk skala noniusnya, kita cari garis yang berimpit atau garis yang lurus antara garis yang ada di skala utama dengan garis yang ada di skala nonius. Coba dilihat semua. Ada garis angka berapa ya di situ ya? Skala nonius. Berarti kita lihat garis yang bawah yang lurus dengan garis yang ada di atas. 3 ya. Oke, berarti skala noniusnya 3. Nah, belum selesai. Skala nonius itu nanti kita harus mengkalikannya dengan yang namanya taraf ketelitian. Apa itu taraf ketelitian? Taraf ketelitian adalah nilai atau angka terkecil dari alat ukur tersebut. Nah, angka paling kecil dari jangka sorong yaitu 0,01 cm. Berarti di sini kita tulis 2,2 cm ditambah 3 dikali taraf ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm. Coba kita jumlah ya. Jadi hasilnya yaitu 2,23 cm.
Sekarang kita akan belajar cara membaca alat ukur panjang menggunakan mikrometer sekrup. Coba kita lihat ya. Di sini ada hasil pengukuran panjang menggunakan mikrometer sekrup. Bagaimana Bu caranya? Sama dengan ketika kita membaca alat ukur panjang jangka sorong ya. Lanjut. Nah, di sini di alat ukur panjang mikrometer sekrup juga ada dua skala, ada skala utama dan skala nonius. Skala utama pada mikrometer sekrup yaitu sebelah kiri, kalau skala noniusnya sebelah kanan, garis pembatas itu ya. Nah, mikrometer sekrup menggunakan satuan milimeter. Diingat-ingat, kalau mikrometer sekrup itu milimeter, kalau jangka sorong itu sentimeter. Nah, bedanya di situ ya. Coba sekarang kita mulai membacanya ya. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Nah, sama rumusnya yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Berapa nilai skala utama dalam mikrometer sekrup tersebut? Nah, coba kita lihat garis sebelah kiri. Kita lihat garis yang tepat sebelum garis pembatas. Nah, di situ ada 2. Kemudian yang bawah berarti 2,5 ya. Kemudian 3, 3,5, 4, 4,5. Oke, berarti skala utamanya berapa? 4,5 mm. Bagus. Sekarang kita mencari skala nonius. Bagaimana caranya? Sama. Skala nonius, cari garis yang berimpit atau garis yang lurus antara garis yang ada di kanan dengan garis yang ada di kiri ya. Nah, di situ yang berhimpit menunjukkan garis angka 24. Nah, 24 ini nanti kita kalikan dengan taraf ketelitian. Berapa Bu taraf ketelitiannya? Sama ya, yaitu nilainya 0,01 milimeter. Coba kita jumlahkan ya. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup yaitu 4,74 milimeter. Yang kedua, kita akan belajar cara membaca alat ukur massa menggunakan neraca Ohaus. Oke, baik. Di sini sudah ada hasil pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus. Nah, coba dilihat semuanya. Neraca Ohaus mempunyai 3 lengan ya. Lengan pertama, lengan kedua, dan lengan ketiga. Masing-masing lengan memiliki nilai jarak yang berbeda-beda. Di situ lengan yang pertama memiliki jarak nilai yaitu 50. Kemudian lengan yang kedua jaraknya 10. Lengan yang ketiga di situ
jaraknya 1 ya. Nah, bagaimana caranya? Cara membacanya yaitu nanti hasil lengan pertama ditambah hasil lengan kedua dan hasil lengan yang ketiga. Nah, coba dilihat di situ skala yang ditunjuk pada lengan yang pertama atau lengan paling atas. Di situ angka berapa ya? Bagus, 150 gram. Oke, kita tulis 150 gram. Oke, neraca haus itu satuannya pakai gram ya. Kemudian lengan yang kedua, coba dilihat di situ skala yang ditunjuk angka berapa ya? Bagus, 20 gram. Dan lengan paling bawah, lengan yang ketiga yaitu berapa angka yang ditunjuk? Yaitu 3 gram. Berarti totalnya semua yaitu 173 gram. Mudah sekali ya. Sekarang kita akan belajar cara membaca skala pada alat ukur waktu, yaitu kita menggunakan alat ukur waktu yang namanya stopwatch ya. Nah, sudah pernah lihat stopwatch ya sebelumnya? Kalau belum, coba dilihat di situ ada gambar stopwatch. Nah, ini biasanya digunakan para guru-guru olahraga ya untuk mengukur waktu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara membaca? Banyaknya waktu yang ditempuh menggunakan stopwatch. Oke. Di dalam stopwatch ada 2 jarum ya. Ada jarum yang besar atau panjang, ada jarum yang kecil atau pendek ya. Nah, jarum yang panjang itu menunjukkan detik atau sekon ya, sedangkan jarum yang kecil itu menunjukkan menit. Nah, hasil pengukurannya nanti kita jumlahkan antara hasil yang ditunjuk oleh jarum panjang dengan hasil yang ditunjuk oleh jarum pendek, atau sebaliknya dibolak-balik sama saja. Oke. Hasil ukur jarum pendek ditambah dengan hasil ukur jarum panjang. Berapa ya di situ jarum pendeknya? Jarum pendek di situ menunjukkan angka berapa ya? 0, 1, 2, 3 ya. Berarti jarum pendeknya 3 apa? 3 menit. Bagus. Sedangkan jarum panjangnya di situ menunjukkan angka berapa ya? Betul sekali, yaitu 7. Berarti 7 sekon atau 7 detik sama saja. Sekarang kita jumlahkan ya. Sebelum kita menjumlahkannya, kita lihat dulu satuannya sudah sama atau belum. Nah, di sini satuannya masih berbeda. Yang depan menit, yang belakang sekon. Nah, kita harus merubah dulu ya salah satu dari angka tersebut. Nah, biasanya waktu itu kita menggunakan satuan sekon ya, berarti yang menit kita rubah ke sekon. Kira-kira 3 menit itu berapa sekon ya?
Bagus, 1 menit 60 sekon, berarti kalau 3 menit 3 dikali 60 hasilnya 180 sekon ditambah dengan 7 sekon. Jumlahnya yaitu 187 sekon.